Dulu, Rani hanya gadis sederhana yang berjualan risol di sekolah. Demi membantu ibunya, ia sering dihina, diremehkan, bahkan dicemooh saat SMA. Tahun demi tahun berlalu, di reuni SMA, ia kembali dengan penampilan sederhana, tapi saat namanya disebut oleh MC dan fakta besar terungkap, semua teman yang pernah merendahkannya hanya bisa terdiam. Assalamualaikum, selamat datang di Chanel Bercerita. Di sini kita akan sama-sama memetik pelajaran hidup dari setiap kisah. Baik kisah viral, nyata, dan fiktif, mari kita dengarkan bersama. Suara derap langkah hak sepatu menggema di lorong marmer yang panjang. Di hadapannya, pintu kaca besar bertuliskan Ballroom Nirmala Grand Hotel terbuka otomatis, menyambut tamu-tamu yang datang dengan senyum ramah para staf hotel bintang 5. Rani menarik napas panjang. Gaun biru navy selutut membalut tubuh rampingnya, riasan wajahnya sederhana, menonjolkan kecantikan alaminya. Di tangannya, hanya ada sebuah tas kanvas polos tanpa merek, berbeda dari clutch branded yang dibawa tamu-tamu lain. Meski begitu, langkahnya mantap, penuh percaya diri. Hari ini bukan tentang apa yang kupakai, batinnya, tapi tentang siapa aku sekarang. Ketika ia memasuki ballroom megah itu, cahaya lampu kristal menari di langit-langit tinggi, meja bundar dengan taplak putih dan vas bunga segar tersebar rapi, aroma makanan mewah dan musik instrumental menyatu, menciptakan atmosfer nostalgia yang hangat dan elegan. Suasana reuni SMA Angkatan 2008 tengah berlangsung, semua orang tampak heboh, tertawa, dan saling menyapa. Namun langkah Rani yang sederhana malah membuat kepala menoleh. Ia mendekati meja registrasi. "Selamat malam, saya Rani Rahayu," ucapnya sopan. Namun belum sempat panitia mencatat namanya, suara tajam membelah suasana. Itu Rani ya? Astaga, kamu masih hidup juga ternyata." Rani menoleh. Di sana berdiri seorang perempuan dengan penampilan mencolok, gaun merah menyala, tas Hermes orisinal di bahu, sepatu hak tinggi berkilaan. Wajahnya dipenuhi makeup tebal yang tak bisa menyembunyikan sifat aslinya. Devi, Rani mengenalnya dengan sangat baik, sang ratu gang populer masa SMA. Dulu suaranya selalu keras, sekarang masih sama, menyakitkan. "Kamu serius datang pakai tas kanvas itu?" ujar Devi dengan nada mencibir. "Aku kira kamu kurir makanan. Salah alamat kali, ya." Tawa terdengar dari belakangnya. Beberapa teman geng Devi yang masih bermental remaja ikut menertawakan Rani. Suasana di meja registrasi seketika menjadi canggung. Namun Rani tak bergeming, senyum tenang tetap menghiasi wajahnya. "Senang bisa ketemu kamu lagi, Devi," ucapnya dengan suara lembut. Ya ampun, masih bisa senyum, gak malu ya datang ke hotel elit begini dengan penampilan begitu? Ini hotel bintang 5, bukan pasar. Rani hanya diam. Tapi dari sudut ruangan, seorang perempuan dengan setelan hitam rapi mendekat. Karin, sahabat Rani sejak SMA. Ini menjadi notaris sukses di kota itu. "Sudah, Devi. Jangan mulai lagi," kau tegur Karin. "Oh please, Karin, ini bukan salahku kalau Rani nggak bisa dandan. Aku pikir dia pembantu hotel," sindir Devi lagi. Rani menatap Devi. Dalam hatinya, tak ada amarah, yang ada hanya pengertian. Bahwa sebagian orang memang tak pernah tumbuh dewasa. Kilasan masa lalu datang seperti angin, yang membawa aroma risol mayo hangat. Rani kecil dulu datang setiap pagi ke kantin SMA Cendekia membawa kotak plastik putih. "Bu Himah, ini risolnya. 20 biji ya. Nanti sore saya ambil kotaknya," katanya sopan. "Siap, Rani. Yang kemarin aja udah habis, laris manis," sahut Bu Imah sambil tersenyum. Rani menata risol buatan sendiri dengan hati-hati di rak kaca. Ia membuatnya bersama ibunya sejak subuh. Tak semua hari laku terjual, tapi ia tetap semangat. Hasilnya ia sisihkan untuk beli buku, membantu beli sabun, atau sekadar menabung. Ayahnya meninggal saat ia kelas 1 SMA. Jatuh dari atap rumah yang sedang dibangun di desa tetangga.
Sejak saat itu, ibunya menjadi buruh cuci keliling. Setiap pagi membawa karung pakaian kotor, berjalan dari satu rumah ke rumah lain. "Rani, kamu belajar yang rajin ya. Ibu cuma bisa bantu doa," ujar sang ibu, suatu malam sambil memeras cucian. "Aku juga bantu kok, Bu. Nanti kalau risolnya laku, kita bisa beli mesin cuci ya, Bu," kata Rani sambil mengaduk adonan. Kembali ke masa kini, musik nostalgia 2000-an mengalun di ballroom. Para alumni sibuk mengambil foto, bertanya kabar, dan mencari tahu siapa yang sudah hadir. Di meja pojok, Rani duduk bersama Karin. Ia menikmati suasana reuni, meskipun tahu banyak mata yang memandanginya dengan heran atau sinis. Dan Devi belum selesai dengan sindirannya. "Lucu ya, Rani bisa masuk hotel semewah ini. Dapat undangan gratis, ya," katanya dengan suara keras, memastikan orang lain mendengarnya. "Devi," Karin mulai geram, "atau jangan-jangan kamu kerja di sini? Ran yang bagian bersih-bersih ballroom, seragamnya disimpan dulu gitu?" Devi tertawa puas. Karin nyaris membalas, tapi Rani menyentuh tangannya. Ia hanya tersenyum, menyesap air putih pelan. "Aku suka tempat ini," jawabnya kalem. "Bersih, rapi, pelayanannya ramah, seperti bisnis yang dikelola profesional." "Ya jelas, ini hotel paling hits di kota ini," katanya ownernya, pengusaha lokal yang super sukses. "Tapi kamu pasti nggak kenal orang kayak gitu kan, Ran?" Rani tertawa kecil. Karin meliriknya, ia tahu kebenaran sebentar lagi akan terungkap. Setelah SMA, Rani tidak langsung kuliah. Ia menyimpan uang hasil jualan risol dan membantu ibunya mengembangkan usaha cuci rumahan. Mereka akhirnya membeli mesin cuci bekas. Dari sana, mereka mulai menerima cucian tetangga, lalu ke rumah-rumah di RT lain. Rani membuat catatan manual, belajar memasarkan lewat Facebook, dan mencetak brosur. Brand kecil itu lahir, Clean Mom Laundry. Setelah lulus, Rani ikut pelatihan wirausaha dari pemerintah daerah. Ia belajar tentang keuangan, branding, dan pelayanan pelanggan. Dalam 6 bulan, Clean Mom dipercaya mencuci linen untuk restoran dan penginapan. Rani lalu menyewa ruko kecil. Dengan pinjaman modal UMKM, ia membeli mesin laundry profesional. Bukan hanya cucian rumah tangga, tapi juga kontrak kerjasama dengan hotel kecil. Impian kecilnya mulai mekar menjadi kenyataan. Kembali ke ballroom, Amsi mulai naik ke panggung. "Teman-teman, kita akan mulai sesi kejutan malam ini." Devi tertawa kecil sambil melirik Rani. "Paling-paling kejutan kalau ternyata kamu maskot laundry hotel ini. Ada kostumnya gak?" Rani tersenyum, lalu menatap Karin. Karin hanya mengangguk. "Sudah waktunya. Mari kita sambut alumni kita yang luar biasa. Tanpa dia, malam ini tidak akan seistimewa ini. Pemilik tempat kita berkumpul malam ini, Rani Rahayu." Ballroom mendadak hening. Devi hampir tersedak. Semua mata menatap ke arah Rani yang berdiri perlahan. Langkahnya anggun, wajahnya tenang. Tepuk tangan meledak. Karin berdiri pertama, diikuti seluruh ruangan. "Rani, Rani, Rani." Suasana ballroom hotel Nirmala Grand semakin meriah. Musik era 2000-an mengalun lebih kencang, menjadi latar untuk canda tawa, cerita lama, dan selfie beruntun. Tagar reuni 2008 mulai ramai di Instagram. Salah satu sudut ruangan tampak kontras. Rani duduk tenang bersama Karin, ditemani secangkir teh hangat. Ia memperhatikan satu demi satu wajah yang dulu ia kenal. Beberapa mulai mendekat. Rani ya? Astaga, lama banget enggak ketemu. Kamu sekarang tinggal di mana? Kamu masih jualan risol?" Tapi Devi belum selesai memainkan perannya sebagai polisi mode reuni. "Lucu ya, Ran?" ujar Devi sambil menyesap maktil di tangannya. "Kamu bisa duduk santai di sini, seolah-olah tamu istimewa. Jangan-jangan kamu masuk lewat dapur, ya?" "Devi," Karin mulai kehilangan kesabaran. "Atau mungkin kamu kenal sama pelayan hotel ini? Jadi bisa numpang masuk," lanjut Devi. Suaranya cukup keras hingga meja sebelah bisa mendengar.
Beberapa alumni mulai melirik, ada yang menunduk canggung, ada yang tertawa ikut-ikutan. Tapi sebagian mulai merasa tidak nyaman. Aura canggung menyebar perlahan. Namun Rani tidak membalas. Ia hanya mengambil napas dalam, lalu berkata pelan, "Aku suka tempat ini. Rapi. Pelayanannya bagus. Terorganisir dengan baik. Semua detail diperhatikan. Wajar." Timpal Devi cepat. Hotel ini dikelola profesional. Ownernya pengusaha lokal yang sukses banget, loh. Tapi kamu mana tahu soal bisnis elit kayak gitu, kan? Karin melirik Rani, ia tahu. Saatnya hampir tiba. Tapi Rani menggelang pelan, memberi isyarat. Belum? Biarkan dia puas dulu. Rani menjawab semua dengan ramah. Tidak ada yang ia anggap remeh. Meski ada yang masih terselip tawa, sinis saat menanyakan masa lalunya. Rani mengenang kembali hari-hari awal membangun bisnis. Setelah membeli mesin cuci bekas, ia dan ibunya mulai melayani cucian dari tetangga sekitar. Dari 1 rumah menjadi 2, lalu 5. Mereka menyetrika dengan tangan, mengeringkan di jemuran bambu, dan membungkus dengan plastik biasa, tapi Rani tak berhenti di situ. Ia membuat logo sederhana. Clean Mom Laundry. Bersih, rapi, wangi. Ia cetak brosur di warnet, belajar desain dari tutorial YouTube, dan mulai posting testimoni pelanggan di Facebook. Ia bahkan membuat sistem antar jemput sendiri, menggunakan motor butut pinjaman pamannya. Pelanggan terus bertambah. Dalam waktu 6 bulan, Clean Mom dipercaya mencuci linen 4 restoran besar dan 2 penginapan kelas menengah. Rani mengajukan proposal pinjaman UMKM ke dinas kota. Ia lulus seleksi dan mendapat bantuan modal. Uang itu ia pakai untuk menyewa ruko kecil dan membeli 2 mesin cuci front load industrial. Ia juga merekrut 2 ibu rumah tangga sebagai pegawai tetap. Bisnis kecilnya perlahan menjadi sumber nafkah bagi banyak orang. Aku tidak kaya mendadak, batinnya. Tapi aku kaya pengalaman, kaya luka, dan kaya tekad. Rani memandangi Devi dari seberang meja. Wanita itu masih saja tertawa sinis. Ia dikelilingi oleh geng lamanya seperti dulu di SMA. Aku yakin kamu kesini buat nostalgia. Ya, Ran, atau cari mantan yang kaya? Ejek Devi sambil tertawa keras. Beberapa teman tersenyum canggung, tapi sebagian mulai risih. Rani tetap tenang. Aku kesini karena aku bagian dari angkatan ini. Aku datang bukan untuk cari perhatian. Tapi kalau kehadiranku mengganggu, aku minta maaf. Ucapannya membuat beberapa orang mulai menoleh kagum. Seorang alumni pria dulu ketua SIS berjalan mendekat. Ren, kamu tetap rendah hati ya? Salut aku. Dulu kamu yang paling rajin dan gak banyak omong. Sekarang masih aja kalem. Terima kasih, Mas Bayu. Devi memutar bola matanya. Rendah hati katanya. Kita lihat aja nanti siapa yang paling drama. Rani tersenyum kecil. Dalam hati, ia tahu sebentar lagi waktu akan bicara. Saat acara makan malam usai, lampu ballroom mulai diredupkan. Semua tamu kembali ke tempat duduk masing-masing. MC kembali ke atas panggung. Selamat malam teman-teman angkatan 2008. Kita sampai di sesi spesial malam ini, yaitu kejutan dari salah satu alumni kita yang berhasil luar biasa. Beberapa mulai berbisik-bisik penasaran. Devi mengangkat alis, lalu menyuapkan sisa dessert ke mulutnya. Mungkin kejutan itu. Kamu, Ran, apa kamu bakal joget atau bagi-bagi kupon laundry? Bisik Devi pelan dengan nada mengejek. Rani tertawa pelan. Bahkan Karin yang duduk di sebelahnya ikut menahan senyum. Devi, ujar Karin lirih, kamu siap malu belum? Devi mengerutkan kening. MC melanjutkan. Teman-teman, mari kita beri tepuk tangan untuk pemilik tempat kita berkumpul malam ini, Rani Rahayu. Hening, suara sendok jatuh terdengar. Devi terdiam membeku. Semua kepala menoleh ke arah Rani, yang kini berdiri perlahan. Senyum lembut menghiasi wajahnya. Ia berjalan menuju panggung dengan langkah mantap. Mata semua orang mengikutinya. Tepuk tangan pertama datang dari Karin,
Lalu satu demi satu seluruh ruangan berdiri, bertepuk tangan meriah. Rani, Rani, Rani. Rani berdiri di depan mikrofon. Lampu sorot memantul dari gaunnya yang sederhana, tapi auranya kini tak sederhana sama sekali. Ia tampak bercahaya. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih telah menyambut saya malam ini. Terima kasih juga telah mengizinkan saya berbagi nostalgia dan cerita yang membentuk kita semua. Suara Rani tenang tapi penuh wibawa. Mungkin belum semua tahu bahwa Hotel Nirmala Grand ini adalah bagian dari jaringan usaha saya. Saya adalah pemilik utama Nirmala Hospitality Group. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman panjang, mata-mata membesar. Devi masih membeku, menatap punggung Rani dari jauh. Saya datang ke sini bukan untuk pamer, tapi untuk mengingat bahwa kita semua memulai dari tempat yang sama, sekolah menengah atas, penuh mimpi, penuh luka, penuh tawa, tepuk tangan bergemuruh. Seketika semua yang menyindir Rani sebelumnya terdiam. Bahkan geng Devi perlahan meninggalkan kursi. Pura-pura memeriksa ponsel, tapi Devi tetap di tempat duduknya. Matanya kosong, wajahnya merah. Ia menatap panggung dengan wajah bingung dan ego yang tercabik. Akhirnya, dengan langkah berat, ia berdiri dan berjalan pelan ke arah Rani yang turun dari panggung. Rani, aku. Iya, Dav. Aku minta maaf, aku keterlaluan. Rani menatap matanya. Tak ada amarah di sana, hanya ketegasan dan ketenangan. Aku maafkan, Dav, tapi bukan karena kamu minta, tapi karena aku memilih untuk berjalan tanpa membawa beban masa lalu. Devi menunduk untuk pertama kalinya malam itu. Ia benar-benar kehilangan kata-kata. Malam kian larut, Karin dan Rani duduk di balkon lantai 12 hotel, memandangi kelap-kelip lampu kota. Jadi kamu beneran punya hotel ini? Tanya Karin. Sudah 5 tahun, tapi baru sekarang aku cukup tenang untuk menunjukkan siapa aku. Kamu hebat, Ran. Aku bukan siapa-siapa. Rin, aku hanya gadis yang dulu bawa risol ke sekolah, lalu belajar dari setiap ejekan. Aku tidak ingin balas dendam. Aku ingin jadi inspirasi. Karin tersenyum, menatap sahabatnya, dan kamu berhasil dengan sangat elegan. Setelah Rani selesai menyampaikan pidatonya, ballroom Hotel Nirmala Grand berubah menjadi ruang penuh keheningan dan kekaguman. Beberapa tamu langsung berdiri, memberi tepuk tangan lebih panjang dari sebelumnya. Bahkan MC yang awalnya ceria, kini terlihat menahan haru. Terima kasih, Rani, atas pelajaran malam ini, ucapnya sambil menunduk. Rani turun dari panggung dengan langkah ringan. Bukan karena bangga melainkan karena lega. Ia telah mengembalikan harga dirinya, bukan lewat dendam, melainkan lewat ketulusan dan bukti nyata. Maaf ya kalau dulu aku pernah ikut-ikutan ketawa waktu kamu bawa risol. Ran, kamu bikin aku sadar, aku selalu malu dengan pekerjaanku, tapi kamu bikin aku bangga lagi. Setiap ucapan mereka ditanggapi Rani dengan senyum tulus dan kalimat penuh keteduhan. Gak apa-apa, kita semua pernah muda, pernah ikut arus, tapi yang penting, kita tumbuh jati manusia yang lebih baik. Kata-katanya bukan sekadar kata. Ia benar-benar memaafkan, karena dalam dirinya sudah tidak ada tempat untuk sakit hati. Masuk ke di sisi lain ruangan, Devi masih berdiri terpaku. Matanya mengikuti setiap langkah Rani, tapi tubuhnya seolah berat untuk mendekat. Namun akhirnya, dengan langkah perlahan, ia maju. Rani melihatnya dan tersenyum duluan. Devi, aku nggak tahu harus mulai dari mana, kata Devi pelan. Mulai dari apa kabar? Jawab Rani tenang. Devi menunduk, lalu tertawa hambar. Ia menarik napas panjang.
Apa kabar, Rani? Aku baik, kamu sendiri? Malu? Tapi ya, masih hidup. Sejenak mereka diam. Rani, aku minta maaf, aku udah terlalu keterlaluan dari tadi. Dan mungkin bukan cuma hari ini, tapi juga dulu, di SMA. Aku dulu sangat iri sama kamu. Rani mengerutkan kening. Iri sama aku? Iya, karena kamu bisa tetap kuat, walau hidupmu berat. Sementara aku hanya sibuk mengejar penampilan, status, dan pengakuan. Aku nggak tahu gimana caranya jadi tangguh seperti kamu. Rani menyentuh lengan Devi lembut. Aku dulu nggak merasa kuat. Dav, aku cuma berusaha bertahan. Tapi mungkin luka-luka itu yang membentukku. Mata Devi berkaca-kaca. Terima kasih sudah memaafkan aku. Aku memaafkan kamu bukan karena kamu meminta, tapi karena aku tak mau menyimpan luka yang menghambat langkahku. Setelah acara resmi selesai, sebagian tamu mulai pulang. Tapi beberapa masih tinggal, bercengkerama di lounge, atau sekadar duduk di balkon hotel. Karin dan Rani memilih duduk di rooftop cafe hotel, memandangi cahaya kota dari lantai ke-15. Angin malam sejuk membelai wajah mereka. Aku masih belum percaya kamu pemilik Nirmala Grand, kata Karin sambil meminum kopi hitamnya. Aku juga nggak percaya bisa duduk santai kayak gini. Dulu aku cuma bisa bayangin dari teras, rumah kontrakan sambil ngelipetin baju. Jawab Rani. Apa yang paling berat dari semua perjalananmu, Ren? Tanya Karin. Rani terdiam. Lama. Yang paling berat adalah tetap percaya. Saat semua terasa mustahil. Saat uang tidak ada, saat dagangan gak laku. Saat aku nyaris putus asa melihat ibu sakit karena kelelahan. Tapi justru dari sana, aku belajar paling banyak. Karin menatap sahabatnya itu dengan kagum yang tulus. Kamu tahu gak? Kamu bukan cuma sukses, Ran. Kamu sembuh. Dari masa lalu yang gak adil, dari ajakan, dari luka batin, kamu sembuh. Dan kamu bantu orang lain juga sembuh. Rani berdiri di pinggir balkon, menatap lampu jalanan dan gedung-gedung tinggi yang dulu hanya bisa ia lihat dari layar ponsel retaknya. Aku datang malam ini bukan untuk menunjukkan bahwa aku kaya, bisiknya pelan. Aku datang untuk menunjukkan bahwa tidak apa-apa jika kamu memulai dari nol, tidak apa-apa jika kamu dulu dihina, disibir, direndahkan. Karena semua itu tidak akan menentukan siapa kamu, kecuali kamu membiarkannya. Aku tidak sempurna, tapi aku cukup. Keesokan paginya, grup WhatsApp reuni penuh dengan pesan-pesan kagum, banyak yang mengunggah foto Rani, pidatonya, dan potongan videonya yang menjadi viral di TikTok. Komentar seperti, inspirasi banget, pantesan dia kalem aja dari tadi. Kisah nyata kayak di drama, semua membanjiri timeline alumni. Dulu aku tertawa saat melihat dia menjual risol, tapi hari ini aku berdiri dan bertepuk tangan untuknya. Maafkan aku, dan terima kasih, Rani. Kamu telah menyadarkanku bahwa harga diri bukan terletak pada tas yang kita bawa, tapi hati yang kita jaga. Cerita Rani adalah refleksi kehidupan banyak orang yang pernah diremehkan, tapi memilih untuk tetap berjalan. Ia adalah simbol ketekunan, kerendahan hati, dan keberanian untuk berdamai dengan masa lalu. Pesan moral dari kisah ini, tidak semua luka harus dibalas dengan dendam. Ada luka yang cukup dibalas dengan bukti. Kesuksesan tidak diukur dari penampilan, melainkan dari perjalanan. Jangan pernah menganggap remeh seseorang hanya karena mereka memulai dari bawah. Dan yang paling penting, jangan biarkan hinaan orang lain mendikte masa depanmu. Sekian kisah Rani, semoga menginspirasi dan memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Amin.